Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Ya, judulnya Millennials Membangun Rumah Sendiri. Jadi ini bincang-bincang masa depan dengan tajuk Millennials Membangun Rumah Sendiri. Nah, di sini sudah beberapa kali kita informasikan ya kepada teman-teman kerabat bahwa kenapa sih harus memilih judul atau tajuk milenial membangun rumah sendiri ya. Jadi kemarin sudah saya buatkan video edukasinya, ada 3 alasan mengapa milenial harus membangun rumah sendiri ya, dan respon dari teman-teman juga lumayan bagus sih ya, walaupun nggak viral viral banget ya, cuma dari teman-teman responnya oh iya benar juga ya. Jadi kenapa sih ternyata kaum kita millennials yang lahir antara tahun 90 sampai tahun 2000 itu harus memiliki cita-cita membangun rumah sendiri ya. Ada 3 teman-teman yang kemarin kita informasikan ya. Yang pertama bisa dengan desain sesuai selera, yang kedua bisa lebih bertanggung jawab ya terhadap keuangannya sendiri karena sumber dayanya dari sumber daya pribadi, dan yang ketiga pasti rasa sayangnya, rasa memiliki atau sense of belongingnya itu lebih tinggi, lebih kena, lebih dapat ya daripada rumah itu tiba-tiba dikasih ya atau tiba-tiba dapat gitu teman-teman. Cuma ada beberapa diskusi nih, ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan secara offline kepada saya bahwa untuk membangun rumah sendiri itu artinya seperti apa sih Mas Nuril. Jadi karena kalau orang nangkepnya milenial membangun rumah sendiri itu nangkepnya kayak kita ini bangun-bangun sendiri ya, artinya ngaduk semen sendiri, ngangkat bata sendiri, menata ya keramik sendiri. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi milenial membangun rumah sendiri itu sebuah filosofi atau sebuah gerakan, sebuah ya tren ya, sebuah tren yang mengantarkan bahwa milenials dengan berbagai macam keterbatasannya serta kemampuan yang dimiliki itu pada akhirnya bisa mewujudkan atau bisa merealisasikan mimpinya untuk memiliki rumah. Jadi itu sih sedikit gambaran lebih dalam atau makna filosofis dari millennials membangun rumah sendiri. Jadi bukan milenial itu beli semen sendiri, beli bata sendiri, terus dipasang-pasang sendiri, bukan seperti itu teman-teman. Jadi filosofinya adalah lebih ke value, lebih ke nilai, bahwa milenial itu dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, akhirnya bisa mewujudkan keinginan untuk mendapatkan atau memiliki rumah impiannya. Nah, berdasarkan mini riset ya yang saya buat, beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil sih ke teman-teman kerabat, bahwa 90% dari orang tua kita ya, orang tua kita itu sangat menginginkan bahwa kita anaknya itu memiliki rumah sendiri ya teman-teman ya. Karena orang tua kita itu ingin melihat anaknya sukses, pasti kan ya. Salah satu indikator kesuksesan seorang anak adalah kemandirian. Dan salah satu kemandirian bisa diatributkan dengan memiliki rumah. Dan memiliki rumah dengan cara menciptakan sendiri atau mewujudkan sendiri itu ternyata 90% membuat orang tua itu bangga teman-teman. Nah, kan trennya sih zaman dulu ya, zaman angkatan bapak ibu saya ya, kalau bangun rumah tuh dibangunkan kan sepertinya teman-teman ya. Jadi mereka membangun rumah, tanahnya dibelikan ya, terus bangunnya itu dikasih kucuran dana, terus modelnya mungkin diatur ya. Itu zaman bapak ibu kita yang dibangunkan oleh kakek nenek kita. Sementara era sekarang kan berubah ya.
teknologi sekarang berkembang, itu terjadi pergeseran teman-teman, terjadi pergeseran bahwa ada gap generation antara generasi kita dengan generasi bapak ibu kita, dimana sekarang untuk tren yang ada di lingkungan masyarakat itu milenials angkatan kita itu bisa dituntut atau diwajibkan untuk mandiri, dan itu nilai-nilai baru yang muncul teman-teman. Terus ada lagi mini riset yang saya tanyakan sih, namanya mini riset ya, ini penelitian kecil-kecilan ya, bahwa golongan millennials seperti kita sini itu lebih nyaman ketika mereka tinggal di rumah sendiri ketimbang tinggal bersama orang tua atau mertua. Ini kalau nggak salah saya kemarin dari 10 orang ya, anggap dari 10 orang yang kita survei, itu 8 orang menginginkan punya rumah sendiri dan tinggal sendiri. 2 orang masih menginginkan tinggal dengan orang tua walaupun mereka sudah menikah. Hal ini didorong dengan kemajuan teknologi bahwa milenial itu sekarang nggak mau diatur, teman-teman. Oke, mungkin zaman bapak ibu kita itu masih diatur ya sama orang tua, sama generasi kakek nenek kita, tapi generasi kita itu susah banget untuk ngatur itu dah. Karena milenial itu orangnya mandiri ya, independen, nggak mau diatur. Kalau sesuai dengan nilainya mereka akan nurut, tapi kalau nggak sesuai dengan nilainya mereka nggak akan nurut. Jadi dari 2 mini riset ini akhirnya saya merumuskan bahwa milenial itu harus mulai mewujudkan ya cita-cita mereka untuk membangun rumah sendiri. Oke. Maka muncul pertanyaan, milenial itu berarti harus punya apa sih untuk bisa mewujudkan rumah sendiri ya? Jadi kemampuan apa yang bisa teman-teman wujudkan agar akhirnya bisa mewujudkan rumah pribadi? Karena banyak sekali, saya belum meriset ya, tapi banyak sekali teman-teman ini yang masih ngontrak rumahnya, masih ya belum punya rumah tetap yang kepemilikannya atas nama pribadi ya, masih belum. Saya belum tahu berapa persentasenya, tapi dari informasi teman-teman juga, curhatan teman-teman, masih banyak yang ngontrak. Untuk mewujudkan punya rumah sendiri itu harus punya kemampuan ya teman-teman ya. Saya dari beberapa literatur yang saya baca, ada 3 garis besar kemampuan yang menurut tim kami pribadi ya, menurut tim kami pribadi itu harus dimiliki oleh milenial agar mereka akhirnya mampu mewujudkan kepemilikan rumahnya sendiri ya. Apa saja itu? Ya, ada 3 teman-teman. Yang pertama, milenial itu harus memiliki kemampuan komitmen atau kesungguhan yang tinggi ya, atau sungguh-sungguh dalam memiliki rumah. Jadi di hatinya harus niat dulu nih. Jadi kan segala sesuatu tuh harus berawal dari niat ya. Jadi niatnya harus kuat dulu teman-teman milenial ini. Saya harus punya rumah sendiri. Saya harus ingin membanggakan orang tua ya, mungkin niatnya seperti itu ya, membanggakan orang tua dengan punya rumah sendiri. Atau saya ingin punya rumah sendiri biar bisa lebih leluasa dengan istri dan anak saya, mungkin itu motivasinya. Tapi yang paling utama ketika teman-teman ingin punya rumah sendiri adalah komitmen dulu, kesungguhan dulu. Kalau itu sudah punya, baru kita bisa melangkah ke nomor yang 2. Yang kedua adalah persiapan finansial ya. Jadi segala sesuatu itu memang nggak lepas dari finansial atau uang ya teman-teman ya. Ada pepatah yang mengatakan tidak segala sesuatu itu harus dengan uang, tetapi segala sesuatu itu tanpa uang maka tidak ada apa-apanya. Dan ini benar teman-teman. Kalau teman-teman lihat, finansial ini menjadi landasan atau fondasi untuk kita mewujudkan cita-cita apapun itu. Mulai dari cita-cita kuliah, cita-cita berprestasi, semuanya itu harus ada finansialnya, ada keuangannya. Nah, jadi poin nomor 2 yang jadi penting adalah bagaimana cara milenial menyiapkan keuangan untuk akhirnya bisa mewujudkan keinginan dalam memiliki rumah sendiri. Banyak cara teman-teman ya. Banyak cara, apalagi era sekarang ini sangat modern. Teman-teman bisa
melakukan yang pertama dengan menabung ya mungkin ya. Tapi menabung sekarang ini agak kurang populer sih kalau menurut saya. Jadi ada peribahasa baru mungkin ya. Jadi nabung itu susah. Jadi ketika ada saldo di rekening, tangan ini pasti gatel ingin membelanjakan diri. Ya, selamat datang, selamat bergabung kepada Kak Dharma ya. Terima kasih sudah bergabung Kak. Dan ada lagi nih. Ya, Kak Wulandari juga terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ya. Di poin yang kedua adalah finansial, teman-temannya. Jadi perencanaan finansial itu yang pertama pasti dengan menabung. Ketika kita sudah mulai kerja di usia 22 atau 23 tahun, kita pasti punya gaji umum yang masih utuh. Dari situ ditabung aja. Jadi misalnya gaji kita 3 juta. 1.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari, 1 juta untuk menabung, 500 untuk cadangan ya mungkin ya. Atau dikasihkan orang tua juga nggak apa-apa. Jadi menabung. Cuma menabung ini seperti orang olahraga maraton ya, nafasnya harus panjang. Karena orang kalau nafasnya nggak panjang, itu pasti akan putus di tengah jalan. Artinya, kalau orang udah lihat saldo di rekening itu banyak, itu pasti kepingin ngapa-ngapain ya. Minimal pingin belanja, pingin beli HP baru, pingin beli apa gitu. Jadi, konsumtifnya akan tergoda, jiwa konsumtifnya akan terusik untuk menghabiskan uang itu untuk senang-senang. Biasanya gitu. Maka dari itu milenial boleh menggunakan cara pertama menabung, cuma sepertinya sudah nggak populer saat ini. Milenial sekarang lebih ke bagaimana spending uangnya untuk melakukan pengalaman-pengalaman baru, kuliner, wisata dan lain-lain. Anehnya sekarang pandemi agak membatasi itu. Cuma walaupun kita sudah mau lepas di era pandemi, keterbatasan itu masih ada, teman-teman. Maka dari itu opsi yang kedua yang mungkin bisa dipakai yaitu dengan cara kredit ya. Kredit saya tidak mengajari teman-teman itu untuk hutang, tetapi saya ingin memberikan wacana kepada teman-teman bagaimana cara berhutang yang benar itu gimana sih gitu. Karena berhutang itu memang buruk, teman-teman. Tapi kalau berhutang dengan cara yang benar, ini bisa jadi aset untuk teman-teman. Jadi aset itu nggak harus kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya emas ya. Kita punya hutang itu sebenarnya aset, teman-teman. Kalau teman-teman tahu caranya. Lebih dalam lagi kita akan bahas nanti mengenai hutang sebagai aset. Untuk saat ini hutang yang bisa digunakan teman-teman banyak ya. Ada KPR subsidi, KPR komersial, pembiayaan personal, itu banyak sekali teman-teman. Yang mana nggak perlu jaminan. Banyak teman-teman milenial ini yang masih belum melek produk bank ya, bahwa untuk pinjam itu harus punya jaminan. Enggak ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mau ngambil KPR rumah itu nggak perlu jaminan, karena jaminannya ya sertifikat rumah yang akan diambil. Terus ketika kredit personal juga mereka nggak perlu jaminan lagi, karena jaminannya adalah potong gaji karyawan bulanan yang mereka dapatkan. Itu ada seperti itu teman-teman. Jadi untuk terima kasih kepada Kom Irebron. Ya siapa ya? Saya mungkin salah nyebutkan ya. Atas kehadirannya, atas joinnya. Saya lanjutkan ya. Terkait dengan kebutuhan finansial. Yang pasti yang lagi ngetren saat ini adalah milenial menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan hutang atau kredit sebagai aset untuk mewujudkan rumah. Jadi bisa kredit KPR subsidi atau komersial. Plus untuk renovasi rumahnya mereka juga menggunakan kredit personal. Jadi pencairan kredit yang langsung angsurannya dipotong sama gajinya. Jadi misalnya saya punya gaji 10 juta, ingin bangun rumah 100 juta. Maka saya nanti punya gaji boleh dipotong 2 juta dan saya cicil selama sekian tahun untuk menutupi 100 juta itu. Itu bisa, teman-teman. Selamat datang kepada kakak Tata Wahana. Terima kasih atas bergabungnya. Jadi untuk kepemilikan rumah yang nomor 2 tadi, finansial, itu selesai teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir. Dan yang paling penting yang bisa saya garis bawahi, ketika mewujudkan rumah dengan kemampuan finansial, jangan sekali-kali melibatkan orang tua. Mohon maaf ya, bukan berarti saya melarang teman-teman
minta tolong ke orang tua. Tetapi bisa dicatat kata-kata saya, orang tua akan sangat bangga jika anaknya bisa membangun rumah sendiri tanpa dimintai urunan, teman-teman. Ini yakinlah, percaya omongan saya. Jadi ketika teman-teman mau bangun rumah, jaga rahasianya. Jadi kalau bisa jangan bilang-bilang ke orang tua. Bilang ke orang tua ketika rumahnya mau jadi. Itu yakin orang tuanya pasti akan menangis terharu. Percaya saya. Ketika teman-teman ingin merencanakan untuk kepemilikan rumah, kalau bisa jangan libatkan orang tua. Kasihan, orang tua udah membiayai kuliah kita, membiayai kehidupan kita selama dari lahir ya. Ketika bangun rumah, ya jangan dilibatkan, teman-teman. Udah, terima beres lah. Orang tua itu nanti terima surprise-nya aja. Jadi ketika mau selesai, ajak, Pak, Bu, ikut saya yuk jalan-jalan ya. Ajak dan kasih surprise bahwa, Bu, Pak, saya sudah punya rumah sendiri, saya bisa membangunkan rumah sendiri, dan rumah ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu. Jadi agar Bapak Ibu nanti kalau mau main-main ke rumah, bosan di rumah, bisa main ke rumah saya. Ini rumah kita bersama. Itu langsung Bapak Ibu itu langsung nangis bahagia, percaya saya dah. Oke ya teman-teman ya. Kalau nomor 2, finansial, harus dengan keuangan sendiri. Jangan minta sepeser pun dari orang tua, karena orang tua sudah merepotkan kita sudah merepotkan orang tua sejak lahir. Jadi ketika bangun rumah, jangan ngerepotin orang tua sama sekali. Oke, lanjut. Yang nomor 3 adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh milenial, itu adalah kemampuan relasi ya. Kemampuan kenalan ya. Jadi jangan sampai milenial itu ketika mau bangun rumah mempercayakan ke relasi yang kurang tepat ya. Jujur saya sudah sedikit melakukan mini riset kepada teman-teman kantor dan teman-teman relasi saudara yang lainnya, bahwa banyak sekali mereka yang pada akhirnya kecewa dengan hasil pembangunan rumah atau renovasi mereka setelah mereka mempercayakan kepada orang atau pihak atau kontraktor yang kurang tepat, teman-teman ya. Jadi kebanyakan mereka mempercayakan kepada kontraktor yang konvensional, yang kontraktor yang zaman-zaman bapak kita itu. Jadi yang bangunnya masih modelnya itu antara yang kita inginkan dengan yang realisasi itu nggak sama gitu. Dengan kurikulumnya juga nggak sama, padahal sekarang era modern, desain interior sudah sangat berkembang, tapi masih belum terinfo. Tukang-tukang konvensional yang lama ini belum terupdate informasinya. Kontraktor-kontraktor yang konvensional ini masih belum terintegrasi untuk informasi dengan teknologi yang terbaru atau terkini. Banyak yang bilang gini, Mas Nuril, saya kemarin bangun dapur nih, habis berapa Kak? Gitu saya tanyakan. Habis 75 juta, habis 65 juta. Wih, saya dalam mikir, ini bangun dapur seperti apa Kak? Gitu saya tanyakan, luasnya lah paling enggak. Luas sekian. Dan menurut perhitungan tim kami, dengan luas katakanlah 12 meter persegi atau paling enggak 15 meter persegi, dengan desain katakan di panggung, untuk nominal segitu itu terlalu terlalu mahal ya. Dan mahal itu sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Mahal itu relatif ya, tergantung dengan kekuatan finansialnya masing-masing. Tapi yang berbahaya adalah ketika mahal tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Wah, itu sudah, itu istilahnya kecewanya dunia akhirat ya teman-teman ya. Dan teman saya banyak yang mengalami hal seperti itu. Udah habis berpuluh-puluh juta, hasilnya nggak sesuai dengan kriteria, dengan harapan. Banyak seperti itu yang terjadi. Maka dari itu di sini ya, kami ya sekaligus promosi ini ya, sekaligus promosi bahwa tim Nuril Amanah ingin memberikan salah satu solusi untuk teman-teman milenial apabila mencari relasi atau tim yang memiliki kemampuan terupdate untuk membangun rumah berdasarkan teknologi terkini. Insya Allah kami bisa melayani teman-teman ya. Walaupun kami sadari tim Nuril Amanah itu bukanlah tim yang sempurna,
masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kami pelajari, yang perlu kami perbaiki agar bisa memuaskan teman-teman dan memuaskan ekspektasi dan harapan milenial semua yang ada khususnya di Kota Jember, teman-teman. Jadi sebagai offering aja, tim kami untuk spesialisasinya selama 2 tahun ini adalah untuk pembangunan dapur dan garasi, teman-teman. Jadi kita udah punya beberapa portofolio rumah yang sudah kita bangun, dan insya Allah hasilnya dari kajian saya kepada tuan rumah, insya Allah tuh puas. Karena puas ini indikatornya adalah hasil subjektif yang dialami oleh customer atau tuan rumah dengan biaya, dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi hasilnya itu puas kalau memang cocok dengan biayanya, teman-teman. Dan insya Allah selama 2 tahun terakhir ini tuan rumah yang sudah kami servis itu alhamdulillah cukup puas dengan hasil dari tim kami, walaupun masih belum sempurna. Kami sadari masih banyak kekurangan yang harus di upgrade ya, diperbaiki. Oke, 3 itu ya teman-teman ya. Secara umum kesimpulannya, kemampuan yang harus dimiliki oleh milenial dalam mewujudkan rumah ada 3. Yang pertama adalah komitmen atau kesungguhan untuk ingin membangun rumah atau memiliki rumah. Yang kedua adalah kekuatan finansial, dan yang ketiga adalah relasi. Dan tim kami, tim Nurul Amanah, memberikan offering, memberikan tawaran kepada teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman mempercayakan pembangunan rumah kepada kami, kita akan berikan pengalaman membangun rumah yang ramah, fun, asik ya, dengan sistem pembukuan terbuka. Apa sih sistem pembukuan terbuka itu? Banyak yang tanya ya. Jadi sistem pembukuan terbuka itu adalah kita membuka secara umum, secara global, biaya-biaya apa sih yang dibutuhkan customer untuk membangun rumah. Jadi mulai dari semen, bata, pasir, cat, pelamir, besi, dan lain-lain, kita buka semuanya, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang kita up. Jadi harga asli dari toko kita berikan kepada customer. Muncul pertanyaan, Mas Nuril terus dan tim ini untung dari mana gitu ya? Ada teman-teman. Jadi kita langsung buka offering kepada customer atau rumah bahwa jasa kami dengan demand seperti ini, dengan jaminan seperti ini, dibayar 15% dari seluruh global ataupun seluruh pembangunan atau seluruh biaya. Jadi filosofinya lebih baik tuan rumah membelanjakan 100 juta murni dari hasil pembelanjaan dan hasil pembangunan daripada teman-teman mohon maaf saya ulangi, mending teman-teman membelanjakan 100 juta yang murni asli hasil 100 juta untuk pembelanjaan secara rinci dan membayar 15% sebagai komisi, artinya 115 juta, daripada teman-teman memberikan 100 juta itu full kepada pemborong, yang mana untuk rinciannya kadang kita nggak ngerti ya, karena banyak hal ini saya bilang disclaimer aja, teman-teman yang bangun rumah itu nggak dikasih pembukuannya. Insya Allah yang kami berikan, kelebihan dari tim kami adalah memberikan pembukuan yang mana evaluasinya secara weekly atau mingguan, jadi nggak terlalu jauh ya. Dan untuk pengerjaan kami juga akan ada deadline ya teman-teman, jadi nggak ada ceritanya insya Allah rumah ini kok nggak selesai-selesai ya gitu ya, kapan 4 bulan 5 bulan nggak jadi. Kita ada set plan, jadi pipeline-nya tuh ada jelas, mulai dari mingguan, bulanan. Jadi ada triwulanan juga untuk pembangunan kalau misalnya jangka panjang seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini. Banyak sekali tim kami yang masih perlu pembenahan, pembaruan, dan memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak teman-teman ya. Kepada customer tim Nuril Amanah saya ucapkan terima kasih yang selama ini menjadi pelanggan. Mungkin ada salah kata atau salah produk kami, mungkin ada yang kurang memuaskan teman-teman, kami tetap minta maaf. Tapi di balik itu semua kita akan tetap follow up teman-teman. Jadi kita nggak ngilang teman-teman ketika ada kesalahan. Yang penting kesalahan dari tim kami itu bukan kesalahan yang dibuat-buat ya teman-teman ya. Karena saya khawatir ada aja nanti orang yang iseng. Ya mudah-mudahan enggak. Saya percaya milenial itu ada generasi yang jujur, generasi yang bermartabat, jadi tidak mempermainkan kontraktor atau tidak mempermainkan jasa-jasa tukang seperti kami gitu.
Masukan, saran dari teman-teman akan sangat kami terima, baik melalui DM ataupun offline bertemu dengan saya langsung, lewat phone juga bisa. Monggo kita buka saran dan masukan teman-teman agar teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keinginan dan impian untuk mewujudkan rumah. Ya. Oke, itu aja teman-teman dari kami. Tadi sudah ada peserta ya yang gabung terhadap acara Tata Channel ini. Pastinya akan ada reward kepada teman-teman yang tadi sudah bergabung. Nanti saya lihat siapa aja yang bergabung. Cuma saya memberikan feedback nih buat teman-teman. Menurut teman-teman nih ya, nanti ditulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman ini apa sih yang harus dilakukan oleh tim kami, tim Nuril Amanah untuk mengembangkan kemampuan atau agar tim Nuril Amanah ini bisa semakin bagus, semakin baik, dan semakin berprestasi ke depannya. Tulis saja di kolom komentar ya, nanti video ini akan kami upload, di mana komentar terbaik akan kami berikan pulsa 15k langsung hari ini. Kami tunggu untuk saran dan komentarnya di hari ini sampai jam 9 malam. Kami tunggu ya. Oke, terima kasih kepada nih Mbak Amalia udah bergabung ya. Sudah mau habis sudah bergabung. Terima kasih. Ditunggu partisipasinya untuk live IG selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih tim Nuril Amanah, gak ada apa-apanya tanpa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.